Orang ditangkap polisi dulu, kalau nggak mau nanti bisa protes, mengajukan pra peradilan, mengajukan gugatan atau upaya hukum banding. Kan nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu, paradigmanya berarti paradigma kekuasaan, bukan paradigma hukum. Kalau paradigma hukum, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus sepakat berdasarkan dua alat bukti yang cukup, dan itulah yang disebut di dalam ajaran hukum pidana namanya due process of law, menjalankan undang-undang dengan cara yang tidak melanggar undang-undang. Maka yang harus dirubah, kalau kita ingin menegakkan hukum, buatlah hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ini harus dikritik, diluruskan bahwa korupsi itu adalah musuh bersama yang menyebabkan kemiskinan, menyebabkan praktek kejahatan meluas di mana-mana. Ini bukan karena radikalisme, tapi karena negara ini mencoba mendegradasi, menurunkan status tindak pidana korupsi dari semula adalah extraordinary crime yang harus diperangi pula dengan cara-cara extraordinary. Tapi yang terjadi sekarang ini, orang justru berpikir berbeda pun dituduh radikal. Di antara faktor yang sangat fundamental tentu aspek yang berkaitan dengan struktur. Di antara persoalan struktur adalah ketersediaan seperti apa sebetulnya kerangka perundang-undangan yang dihadirkan, yang diproduk sebagai bentuk untuk mengawal dua tindakan pidana ini. Nah, kalau kita melihat secara anatomi keberadaan produk perundang-undangan yang hadir untuk menangani ini kan, yang korupsi itu kan kalau kita lihat secara anatomi ini kan syarat dengan konflik of interest, terutama para elit-elit penguasa, elit-elit politik, sehingga kemarin dilema pembahasan mengenai apakah KPK itu dilihat awalnya sebagai super body sehingga kemudian perlu didorong supaya tidak menjadi super body, sehingga sampai sekarang akhirnya kehadiran keberadaan legal of frame-nya kerangka perundang-undangan justru dipermainkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu sehingga tumpul keberadaannya. Sampai kemudian kemarin ke pembahasan mengenai tes wawasan kebangsaan untuk rekrutmen anggota-anggota KPK. Nah, seperti apa, sejauh mana Dokter melihat ini dari sisi paradigma dan dari sisi keberadaan perundang-undangan. Nah, tapi kalau undang-undang terorisme itu kan hubungan antara penguasa dengan rakyat, kan begitu. Rakyat yang diidentifikasi, disinyalir dia memiliki spirit-spirit atau nilai-nilai terorisme sehingga kemudian memunculkan tindakan terorisme itu. Dr. Muhammad Taufik gimana melihatnya ini? Ya, saya melihatnya begini, sebenarnya terorisme itu kan cara pandang ya, cara pandang yang sangat subjektif ya. Kalau kita lihat, ketika kita bicara terorisme, kita harus tahu dulu siapa negara superpower, siapa negara globe cop, siapa negara yang menjadi polisi dunia. Itu adalah Amerika Serikat. Nah, kalau kita mensepakati lembaga dunia itu adalah United Nations atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka sesungguhnya sejak hampir sekitar 7 tahun ya dalam pengamatan saya, PBB itu sudah bersidang sejak tahun 72, kalau 7 tahun itu berarti sampai dengan 79, dan mereka membentuk ad hoc committee of terrorism ya. Jadi maksudnya ini panitia ad hoc untuk mendeskripsi tentang arti teroris. Nah,
Sampai hari ini itu tidak hasil kita yang menjadi biangnya. Kalau kita sebutkan di dalam buku saya kan menulis 2 buku ya, satu demokrasi itu terorisme berkaitan dengan kekuatan partai politik, itu dibuktikan sekarang bahwa seperti yang Cak Slamet tanya, undang-undang itu kan dibentuk oleh partai politik. Partai politik dikendalikan oleh kapitalis. Kalau kita kepada parlemen, ya, supaya parlemen ini menghasilkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat, itu tidak mungkin, karena untuk duduk di satu jabatan itu dia dibiayai oleh negara, dan mereka mencari kambing hitam itu, ini semua cara berpikirnya begitu. Mereka mencari kambing hitamnya, kalau ada undang-undang yang tidak cocok, tolong dibawa Mahkamah Konstitusi. Nah, ini pemikiran yang tadi saya sebut. Orang ditangkap polisi dulu, kalau nggak mau nanti bisa protes, mengajukan pra peradilan, mengajukan gugatan atau upaya hukum banding. Kan nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu, paradigmanya berarti paradigma kekuasaan, bukan paradigma hukum. Kalau paradigma hukum, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus sepakat berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Dan itulah yang disebut di dalam ajaran hukum pidana namanya due process of law, menjalankan undang-undang dengan cara yang tidak melanggar undang-undang. Nah, sekarang saya balik ya, kita kan harus memahamkan kepada masyarakat tentang state of terrorism, terrorism state ya. Yang pertama itu adalah negara teroris, dan yang kedua terorisme oleh negara. Nah, pertanyaan, kalau state of terrorism ya, itu kan berarti negara ini adalah memang mendeskripsi tentang teroris, dia mendanai begitu banyak teroris, dia menciptakan, menjelmakan. Salah satu yang dijelmakan itu adalah misalkan larangan memasukkan jamaah Islamiyah, masukkan khilafatul muslimin dan seterusnya ya. Ya. Yang seperti ini kan sebenarnya Amerika menyadari kekeliruannya, karena itu anggota parlemen dari Demokrat ya, keturunan Somalia, Ilham Omar, dia dari Partai Demokrat, tapi bukan partainya Pak SBY ya, bukan partainya Pak SBY, ini Demokratnya Amerika. Dia itu kan dituduh jihadis oleh Lauren Boebert yang anggota parlemen. Lalu Amerika Serikat pada tanggal 14 Desember 2021 parlemennya itu mensepakati memasukkan RUU Islamophobia. Nah, jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya Amerika Serikat itu yang biangnya teroris ya, biangnya terrorism state ya, negara teroris, itu sudah berubah. Nah, kita ini sekarang alih-alih belajar untuk menyembunyikan korupsi ya, untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatan lain, termasuk kejahatan kemanusiaan, kan banyak kan kejahatan kemanusiaan, orang tiba-tiba dibunuh di jalan raya, di jalan tol, malah pembunuhnya bebas. Ya kalau pembunuhnya bebas berarti pelakunya salah kan, berarti korbannya salah kan gitu. Nah, jadi ini justru yang terbalik bahwa karena parlemen itu sudah dihegemoni, jadi parlemen itu begitu mudah, dan seperti yang banyak dikatakan orang ya, yang menjadi pengamat politik, undang-undang kan mesti dibentuk lewat ada 2 proses. Satu itu naskah akademik, kemudian yang kedua dilakukan public hearing, baru masuk proses legislasi. Nah, di negara ini 2 proses itu tidak dilalui. Tahu-tahu kepada DPR setuju. Pokoknya ada MK, semua kirim ke MK. Artinya kalau semua undang yang di DPR dan pemerintah dan disahkan DPR sama pemerintah, kemudian dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, ini berarti kan dalam teks undang-undang ini kan dibuat dengan cara serampangan. Tidak ada naskah akademik, tidak ada public hearing ya. Jadi
kembali kepada pertanyaan tadi, maka yang harus dirubah, kalau kita ingin menegakkan hukum, buatlah hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jadi tidak boleh ada lagi deskripsi tentang radikalisme, ya, radikalisme, orang dengan gampang kemudian dituduh bahwa ini ilegal dan sebagainya. Kalau tahun 1985 orang itu mungkin terlibat terorisme, ketika menjadi orang merdeka dia sudah selesai. Karena saya bisa buktikan Tamsil itu 2 kali tercokok kasus korupsi Bupati Kudus. Nyatanya juga bisa jadi bupati dan kedua kalinya juga terpilih. Begitu pula yang ada di provinsi lain. Nah, artinya kembali kepada tema awal, ini harus dikritik, diluruskan bahwa korupsi itu adalah musuh bersama yang menyebabkan kemiskinan, menyebabkan praktek kejahatan meluas di mana-mana ini bukan karena radikalisme, tapi karena negara ini mencoba mendegradasi, menurunkan status tindak pidana korupsi dari semula adalah extraordinary crime yang harus diperangi pula dengan cara-cara extraordinary, tapi yang terjadi sekarang ini orang justru berpikir berbeda pun dituduh radikal, dan yang paling berbahaya orang tanpa berdasarkan bukti permulaan yang cukup ditangkap, ditahan, lalu ditempeli pasal yang paling berbahaya di negara kita ini kan pasal makar, ya, karena ancaman kurungan terendahnya 20 tahun, ancaman pidana tertingginya adalah mati itu loh. Jadi begitu pandangnya, harus dikembalikan bahwa memang sebagai lembaga superbody KPK itu harus berada di tempat lebih tinggi dibanding penegak hukum yang lain. Dan yang kedua, korupsi ini harus kita jadikan musuh bersama, bukan radikalisme, bukan terorisme. Bukan berarti saya mendukung terorisme. Islam manapun pasti menolak terorisme, kecuali mau Islam garis kanan, garis kiri, garis tengah. Islam yang setuju terorisme adalah Islam yang tanpa garis, gitu ya.